Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianela Cantika Zahra dari kelas 95. Di video ini saya akan menjelaskan materi fikih tentang jual beli yang terlarang. Jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Contoh-contoh dari jual beli terlarang adalah jual beli sistem ijon, jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya, jual beli barang-barang haram, jual beli tadlis, dan jual beli dengan cara maisir atau judi. Jual beli sistem ijon dalam literatur fikih dikenal dengan sebutan mukhotlaroh, yaitu mengadakan transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon, atau jual beli hasil tanaman yang belum nyata buahnya dan belum ada isinya. Sistem ijon merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena dalam sistem ijon terjadi ketidakadilan, di mana antara jumlah barang dengan nilainya biasanya tidak seimbang. Jual beli dengan sistem ijon juga dilarang karena kemungkinan buah bisa rusak masih besar dan bisa merugikan kedua belah pihak. Contoh dari jual beli sistem ijon adalah jual beli padi yang masih muda dan jual beli mangga yang masih berwujud bunga. Jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya. Jual beli hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika anak hewan itu lahir dalam keadaan hidup atau mati. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jual beli barang-barang haram. Jual beli barang-barang haram hukumnya tidak sah dan dilarang. Jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi sesuatu itu termasuk salah satu bentuk kemaksiatan, maka memperdagangkannya adalah haram. Contohnya adalah memperjualbelikan daging babi, minuman keras atau khamar, patung berhala, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Pasalnya memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, menggiring orang berbuat maksiat. Sehingga diharamkannya memperjualbelikan barang-barang tersebut dapat menghambat dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Jual beli tadlis. Tadlis dapat diartikan sebagai penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam yaitu dilarang, karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Tadlis diklarifikasikan menjadi 4, yakni yang pertama, tadlis dalam kuantitas, di mana penjual menutupi kuantitas yang sebenarnya. Yang kedua, tadlis dalam kualitas, di mana penjual menutupi kualitas produk yang sebenarnya. 3, tadlis dalam harga. Biasanya terjadi saat suatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau sebaliknya, yakni lebih rendah dengan memanfaatkan ketidaktahuan lawan baik dari penjual maupun pembeli. Yang keempat, tadlis dalam waktu. Semisal seorang penjual berkata bahwa ia akan mengirimkan barangnya besok, padahal ia menyadari bahwa ia tidak mampu menyelesaikan barang tersebut besok. Jual beli dengan maisir atau judi. Maisir adalah transaksi yang bergantung kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Yang identik dengan kata maisir adalah qimar. Maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau dengan kata lain yaitu perjudian. Seperti jual beli kupon togel, di mana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari hasil kerja sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.